Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Gustifa dengan nomor NIM 119020063 dari kelas PBAB semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar linguistik. Nah, yang pertama, istilah linguistik bahasa di dalam bahasa Prancis mengandung makna yang berbeda. Karena di dalam bahasa Prancis terdapat 3 istilah. Yang pertama disebut langue, yang kedua disebut langage, dan yang ketiga adalah parole. Nah, dari ketiganya mengandung makna yang berbeda. Dalam bahasa langue mengacu pada suatu sistem bahasa tertentu. Sifatnya itu lebih abstrak seperti bahasa Inggris, bahasa Jawa, atau bahasa Prancis. Kemudian yang kedua yaitu langage adalah sistem bahasa manusia secara umum. Jadi, sifatnya itu paling abstrak. Seperti dalam ungkapan manusia mempunyai bahasa sedangkan binatang tidak. Nah, yang terakhir yaitu parole. Parole adalah bahasa dalam wujudnya yang nyata. Yang konkret yaitu yang berupa ujaran. Bisa dikatakan parole itu adalah wujud bahasa yang diucapkan anggota masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Nah, lalu adalah ada bahasa juga menyebutkan bahwa linguistik itu adalah ilmu nomotetik. Linguistik sering juga disebut ilmu nomotetik karena sebagai ilmu empiris linguistik berusaha mencari keteraturan atau kaidah-kaidah yang hakiki. Dan dari bahasa yang ditelitinya kemudian sesuai dengan predikat keilmiahan yang disandangnya. Linguistik tidak pernah berhenti pada satu titik kesimpulan, tetapi akan terus menyempurnakan kesimpulan tersebut berdasarkan data empiris selanjutnya. Maka ada juga yang mengatakan linguistik adalah ilmu nomotetik. Selanjutnya, lalu perbedaan antara linguistik umum dengan linguistik khusus. Nah, perbedaan antara linguistik umum berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum. Pernyataan-pernyataan yang teoritis yang dihasilkan akan menyangkut bahasa pada umumnya. Dan sedangkan linguistik khusus berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu. Seperti contohnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Nah, kajian umum dan khusus ini dapat dilakukan terhadap keseluruhan sistem bahasa. Oleh karena itu, mungkin ada studi mengenai fonologi umum atau fonologi khusus, morfologi umum atau morfologi khusus. Nah, dalam linguistik ada juga tokoh yang dikotominya membedakan antara signifian adalah suatu lambang bunyi dan signifi adalah konsep yang dikandung oleh signifian pada bahasa itu arbiter. Dan tokoh yang di dalam kotominnya yaitu Ferdinand de Saussure. Nah, di dalam linguistik juga ada beberapa jenis-jenis frase pada bahasan sintaksis. Yang pertama yaitu frase eksosentrik. Frase yang komponen-komponennya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Contohnya itu, di pasar terdiri dari komponen di atau dan, komponennya yaitu pasar. Secara keseluruhan, frase ini dapat mengisi fungsi keterangan. Misal dalam kalimat, dia berdagang di pasar. Nah, yang kedua ialah frase endosentrik. Nah, frase endosentrik ini yang salah satu unsurnya atau komponennya memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Misal, contohnya, nenek sedang membaca koran di kamar. Dapat diganti dengan nenek membaca koran di kamar. Yang ketiga ialah frase koordinatif. Frase yang komponen membentuknya terdiri dari dua komponen atau lebih yang sama dan sederajat dan secara potensial dapat dihubungkan oleh konjungsi koordinatif baik yang tunggal seperti dan atau tetapi. Nah, frase yang terakhir ialah frase apositif.
Frase apositif ini ialah frase koordinatif yang kedua komponennya saling merujuk sesamanya, dan oleh karena itu urutan komponennya dapat dipertukarkan. Nah, di dalam linguistik juga ada dengan bahasa redundansi. Nah, redundansi biasanya diartikan sebagai berlebih-lebihannya penggunaan unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Contoh, bola itu ditendang oleh Dika. Tidak akan berbeda maknanya bila dikatakan bola itu ditendang Dika. Jadi, tanpa menggunakan persepsi oleh pengguna kata oleh, inilah yang disebut redundansi. Nah, pada tahun 1970-an dan bahasa rasional muncul untuk pertama kalinya ialah tokoh-tokoh aliran Pak David M. Perlmutter dan Paul M. Postal. Nah, selanjutnya itu fungsi umum bahasa. Fungsi umum bahasa adalah untuk sebagai alat komunikasi sosial. Pengertian dari mikrolinguistik dan makrolinguistik. Nah, mikrolinguistik adalah lingkup linguistik yang mempelajari bahasa dalam rangka kepentingan ilmu bahasa itu sendiri, tanpa mengaitkan dengan ilmu lain dan tanpa memikirkan bagaimana penerapan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mikrolinguistik meliputi bidang. Yang pertama itu adalah teori-teori linguistik. Yang pertama, teori linguistik adalah ada teori tradisional, yang kedua teori struktural, yang ketiga teori transformasi, yang keempat teori takmemik. Nah, selanjutnya itu linguistik yang kedua adalah linguistik historis atau historis komparatif. Yang ketiga perbandingan bahasa, linguistik komparatif dan kontrastif. Yang keempat deskripsi bahasa, linguistik deskriptif. Dalam bahasa deskripsi bahasa ada di sini bahasa fonetik, fonemik, morfologi, sintaksis, morfonistaksis, leksilogi. Nah, makrolinguistik adalah lingkup linguistik yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan dunia di luar bahasa, yang berhubungan dengan ilmu lain dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Makrolinguistik meliputi bidang linguistik interdisipliner, meliputi fonetik interdisipliner, sosiolinguistik, psikolinguistik, intonolinguistik, antropolinguistik, filologi, stilistik, semiotik, epigrafi, pleografi, etologi, etimologi, dialektologi. Nah, itu adalah bidang-bidang linguistik di interdisipliner. Selanjutnya bidang linguistik terapan meliputi fonetik terapan. Yang pertama perencanaan bahasa, pembinaan bahasa, pengajaran bahasa, penerjemahan, grafonomi atau ortografi, grafologi, leksikografi, mekanolinguistik, medikalinguistik, sosiolinguistik, terapan atau pragmatik. Nah, selanjutnya itu sejarah singkat terbentuknya teori atau aliran tekmetiknya. Penamaan teori takmetik ini berawal dari konsep tekmen. Tekmen adalah bagian dari konstruksi gramatikal dengan 4 macam kelengkapan spesifikasi ciri, yakni slot, kelas, peran, dan kohesi. Secara relatif teori ini masih cukup baru. Kebetulan dan kelengkapannya baru terwujud pada tahun 1977 dengan terbitnya buku Grammatical Analysis karangan Kenneth L. Pike dan Evelyn G. Pike. Pada garis besarnya teori ini terbagi atas 2 generasi. Generasi pertama adalah generasi sebelum GA atau yang disebut dengan Grammatical Analysis 1973
77 dan generasi kedua adalah generasi GA itu sendiri. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya berikan atau yang dapat saya jelaskan dalam makalah saya, yaitu tentang dasar-dasar linguistik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.